Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita ikuti renungan harian hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan ayat 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa memberkati kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian. Kiranya firman Tuhan menyapa kami agar kami dikuatkan dan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan pagi sesuai dengan almanak kita diambil dari kitab Mazmur 28 ayat 1 sampai ayat 9. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka,
balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan harian diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka seluruh ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Di bahasa Batak didok, nunga pola di patol-tol Jahoba tangan nabadiai, dia dopan ni saluhut bangso parbegu. Jadi saluhut ujung ni tanah on, marnida hatuawon ni debatata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki pemahaman akan firman Tuhan lewat renungan harian ini, ada baiknya kami informasikan bahwa renungan pagi dan renungan malam yang biasa kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini, mulai hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2020, renungan kita bukan lagi renungan pagi atau renungan malam, tetapi renungan harian. Setiap pagi kurang lebih pukul 6 pagi. Jadi bahannya tetap diambil dari almanak kita. Untuk renungan sore, jemaat diharapkan mampu dan mau membuatnya sendiri sesuai dengan almanak kita. Jadi kita bisa bernyanyi, membaca firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bacaan malam setiap hari sesuai dengan almanak, berdoa sebelum tidur, beristirahat malam. Atau kita bisa mengikuti apa yang tertulis dalam buku Pajonok atau buku mendekat yang dicetak gereja kita. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tangan adalah gambaran kekuatan. Dengan tangan kita melakukan berbagai aktivitas kita. Kita bekerja dengan tangan yang terulur, kita bisa saling bersalaman sebagai ungkapan salam jumpa, saling menerima dan saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Ketika orang tua kita memegang tangan kita, ketika kita di dalam perjalanan, maka kita sebagai anak akan merasa aman dan nyaman, karena anak tersebut yakin
bahwa orang tuanya tidak akan melepaskan tangan anaknya begitu saja atau membiarkan berjalan sendiri tanpa pendampingan orang tua. Jadi ketika Tuhan menunjukkan tangannya yang kudus, maka kita akan merasakan kuat kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Ketika Tuhan bukan hanya menunjukkan tangannya, tetapi mengulurkan untuk kita pegang, dan kita memegang tangan Tuhan dengan erat, maka kita akan merasakan kedamaian di dalam hati kita. Jadi ada sukacita yang sangat luar biasa ketika tangan kita dipegang oleh tangan Tuhan. Makanya jangan sampai kita melepaskan tangan Tuhan dari tangan kita. Tuhan bukan saja hanya menunjukkan tangannya untuk kita, tetapi di depan semua bangsa Tuhan tunjukkan kekuatan tangannya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir menjalani kehidupan ini. Ada tangan Tuhan yang selalu terulur untuk menolong kita. Tangan Tuhan itu kuat untuk memberi keselamatan bagi kita. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka seluruh ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak ketat, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang senantiasa mendampingi kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dengan tangan yang kuat Tuhan pegang tangan kami, sehingga kami tidak jatuh, tidak tersesat, tetapi kami selalu bersuka cita hanya di dalam Tuhan.
kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan kuat melakukan aktivitas kami. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati sanak saudara kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami, orang tua kami, dan semua orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.